Assalamualaikum semua. Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami ya. Kali ini kita akan membahas sahamnya Waskita Karya. Begini profil perusahaan ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 1961. Pada awal mulanya proyek Waskita Karya hanya terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, serta pembangunan irigasi. Sejak 1973, status hukum Waskita Karya telah berubah menjadi Persero. Dan sejak itu perusahaan ini memulai bisnisnya yang lebih umum, seperti kegiatan konstruksi jalan raya, bangunan gedung, pabrik, bandara, serta mereka sudah mulai melakukan proyek-proyek apartemen bertingkat di Jakarta dan di kota-kota lainnya di Indonesia. Waskita Karya juga telah mencapai penampilan yang menonjol dalam pembangunan jembatan yang menggunakan sistem cantilever. Mereka dapat membangun jembatan beton bertulang dengan jadwal lebih cepat dan kualitas yang tentunya memuaskan, sehingga mereka memperoleh sertifikat ISO 9001 karena mutunya yang sangat bagus. Pada saat ini, mari kita lihat manajemen komisaris Waskita Karya yang baru. Seperti yang kita ketahui, saat ini Waskita Karya dipimpin oleh seorang jenderal. Waskita Karya sekarang sedang tersandung kasus proyek fiktif yang dilakukan oleh komisaris dan petinggi-petingginya yang dahulu. Proyek fiktif ini sampai dengan 5 proyek fiktif yang sedang diperiksa oleh KPK. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan ini. Hal ini membuat saham Waskita Karya anjlok serta dikeluarkan dari anggota IDX LQ30 karena kualitas serta laporan keuangannya yang menurun, serta kasus ini masih terus berlanjut. Harga Waskita Karya sekarang hanya berada di kisaran Rp620 sampai Rp635 saja. Sedangkan di bulan yang lalu harganya hanya Rp585. Pada bulan Juli harganya berada di kisaran 700 hingga 730 per lembar saham. Penurunan ini terjadi sejak kasus ini memuncak, kasus proyek fiktif ini. Pada bulan Juni 2020 ini, harga saham ini sempat naik, yaitu 785 per lembar saham, yang sebelumnya
pada bulan Mei itu berada di angka 570 hingga 605. Harga waskita karya di awal tahun sebenarnya sangat tinggi, yaitu 100.000. Harga saham waskita karya ini sempat turun ke angka yang sangat rendah, yaitu 398 per saham pada akhir bulan Maret 2020 ini, yaitu berada di sekitar tanggal 24 Maret. Rata-rata semua saham juga turun pada tanggal tersebut. Saham ini sempat naik di angka 3.110 pada bulan Februari 2018. Ini merupakan titik tertinggi dari saham ini. Bila keadaan perusahaan ini sudah mulai stabil kembali dan masyarakat sudah kembali percaya dengan kinerja para direktur perusahaan ini, ada kemungkinan harga saham ini akan naik kembali ke angka tersebut. Earning per share pada kuartal pertama tahun ini hanya 3 saja, sangat jauh turun dari tahun sebelumnya. Market kapital perusahaan ini berdasarkan laporan akhir tahun lalu yaitu 8,55 triliun rupiah, masih sangat tinggi. Aset, liability, serta equity, serta cash flow perusahaan ini juga masih sangat stabil walaupun agak menurun. Dividen per share perusahaan ini sangat kecil, yaitu hanya 3,46 rupiah saja. Dividen yield-nya pun sangat kecil, tidak sampai 1%, hanya 0,55% saja. Sehingga saham ini kurang layak untuk dikoleksi jika ingin mendapatkan dividen. Walaupun perusahaan ini berdiri sudah sangat lama, perusahaan ini baru melakukan listing IPO pada akhir Desember 2012. 5 tahun belakangan ini, saham ini sudah mulai membagikan dividen setiap tahunnya walaupun angkanya sangat kecil. Dan mereka mulai membagikan dividen setelah berada 2 tahun menjadi perusahaan publik. Pada tahun lalu mereka membagikan dividen dengan lumayan besar ya, yaitu 72/98 per lembar saham. Tahun ini hanya 3,46 saja. PT Waskita Karya ini tanggal kumdate di pasar reguler dan pasar negosiasi yaitu tanggal 15 Juni 2020. Serta tanggal ex dividen di pasar tunai 18 Juni 2020 dan pembayaran dividen dilakukan pada 9 Juli 2020 ini. Kira-kira saya dapat berapa ya dividennya? Kita harus hitung dulu dividen yield yang saya dapatkan dari dividen 3,46 dan harga saham yang saya miliki saat ini adalah 681,25 per lembar. Jadi dividen yield yang saya dapatkan dari saham ini adalah 0,51%. Dividen yang saya dapatkan dari WSKT atau Waskita Karya Persero ini adalah 829 rupiah saja, karena saya hanya memiliki 3 lot saham saja.
Jangan lupa ya, dividen yang diberikan juga dipotong pajak. Dividen yang dibayarkan juga dipotong pajak sebesar 20% atau Rp207 pajak yang dipotong dari 300 lembar saham. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel kami ya. Terima kasih.